Baik, selamat siang Dewan Juri dan selamat siang para hadirin semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Arina. Saya Dia Agustina. Kami dari Banjar Bukit Bung yang pada kesempatan kali ini dalam Lomba Inovasi Desa akan mempresentasikan ide kami yang berjudul POS, Petilan Online Shop. Hal yang melatar belakangi munculnya ide ini, yang pertama adalah kita tidak bisa pungkiri lagi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat kali ini, yang dibuktikan dengan perkembangan internet yang digunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, dan juga hal tersebut dapat mengubah gaya hidup atau lifestyle dari masyarakat. Dan juga adanya belanja online ini, sadar tak sadar bisa menjadi ancaman bagi usaha kecil masyarakat, khususnya UMKM lokal, dalam bagaimana mempertahankan eksistensinya. Kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa mungkin dari teman-teman semuanya, mungkin ada yang pernah mending beli ini impor keren, bagus, ada gengsinya, ada price khusus yang ingin dibeli daripada UMKM lokal yang mungkin tidak ada yang tahu atau belum ada yang tahu, belum terkenal. Mungkin kita bisa membeli barang Dior, barang Siaga yang mungkin lebih keren daripada produk-produk UMKM lokal. Satu platform e-commerce itu pengirimannya bisa dari luar daerah, bisa seminggu, bahkan ada yang paling cepat, ada promo instan 2 jam, tapi ternyata datang tidak 2 jam. Nah, hal tersebut akan bisa diatasi dengan ini. Bagaimana kita bisa membeli sesuatu dari desa kita sendiri, dari UMKM lokal kita, dari usaha teman-teman kita di desa, yang pasti pengirimannya tidak akan lebih dari 1 hari, karena bagaimanapun juga wilayah desa Sematilan itu masih bisa dijangkau dengan hanya pengiriman 1 hari saja, bahkan beberapa jam saja bila memang orderannya tidak begitu menumpuk. Mungkin teman-teman sudah bisa mengambil kuncinya bahwa POS itu adalah platform jual beli produk UMKM desa. Nah, inovasi ini dapat merangkum 3 aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia, dan juga aspek sosial budaya. Dari aspek ekonomi sudah tentu bahwa UMKM ini adalah satu solusi untuk meningkatkan UMKM lokal, yang sudah tentu itu akan bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat itu sendiri, yang bisa menjadi sumber pekerjaan bagi masyarakat sendiri, dan juga bisa menjadi pemasukan bagi desa itu sendiri apabila platform ini dikelola oleh desa. Dan juga sumber daya manusia, sudah tentu bahwa produsen dari platform ini adalah masyarakat desa kita, yang mana dengan adanya perbelanjaan ini akan meningkatkan kualitas kreativitas masyarakat sebagai pelaku usaha di desa sendiri. Nah, yang kedua, memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Mungkin bagi masyarakat yang mager, kata sekarang mager, bagaimana jika platform ini dikelola oleh desa, otomatis akan mendapatkan pemasukan atau pendapatan dari platform itu sendiri. Dan yang terakhir adalah jasa antar barang yang lebih cepat. Tentu saja seperti saya bilang, bisa saja jika prosesnya dipercepat, bisa pengiriman bahkan di bawah 2 jam itu masih memungkinkan. Nah, Online shop ini tentunya tidak kita mungkiri bahwa teknologi zaman sekarang itu sudah pesat sekali. Dengan memanfaatkan teknologi, maka kegiatan jual beli juga pastinya akan lebih praktis, lebih cepat, lebih efisien juga. Kemudian POS ini, Petilan Online Shop ini juga memiliki berbagai fitur layanan yang membuat ini berbeda dari yang lain. Kemudian next, berbagai fitur layanan yang ada dari POS ini diantaranya yang pertama, food. Berbagai jenis makanan bisa kalian dapatkan di POS ini. Seperti yang kita ketahui, desa Kesiman Petilan, khususnya Banjar Bukit Bung, terkenal dengan kuliner UMKM seperti nasi radio, nasi
koordinasi, apel, dan lain halnya bisa lebih kita kembangkan. Jarak pasarnya kita bisa melalui pos ini membelinya. Anak muda kan lebih ingin praktis, dia pengen di rumah aja tapi bisa membeli makanan, jadi sudah tersedia langsung. Dengan yang ada di desa Ketilan seperti penjualan panggul dan patung yang bisa kita jajarkan lebih luas lagi ke luar daerah Bali. Tidak hanya di desa Kasiman Ketilan, bisa di Jakarta, di Makassar, itu akan lebih meningkatkan lagi UMKM yang ada di desa Kasiman Ketilan. Kemudian ada ATK, alat tulis kantor. Kita pasti sangat perlu dengan hal itu. Jadi kita juga sediakan itu di pos. Kemudian terdapat Banten, ini yang menjadi spesialisasi dari pos. Sangat sulit kita temui penjualan online yang menjajakan Banten. Ini yang jadi spesial dari pos seperti ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Petilan online ini luar biasa ini. Jadi inilah generasi Bung Karno masa depannya. Jadi semua ini pos yang ketiga kaitannya dengan sebenarnya ini rohnya ini adalah BUMDes online ya, BUMDes online dengan berbagai fitur dan platform khususnya di desa Kasiman Ketilan. Jadi kita harus berbangga jadi warga desa Kasiman Ketilan karena nanti dengan sentuhan teknologi ini harapannya adalah BUMDes itu tidak sekedar konvensional. Jadi ini bisa menjadi usulan dalam perencanaan desa kaitannya dengan musyawarah desa. Nanti itu menjadi atensi kita agar kedepannya Kasiman Ketilan ini lebih berdaya. Bagaimana adik mengintegrasikan ini menjadi sebuah platform mungkin dalam genggaman atau handphone sehingga nanti memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya, dan ini tidak hanya menjadi sebuah jargon tapi memberikan inspirasi kesejahteraan untuk masyarakat desa Kasiman Ketilan pada khususnya dan keseluruhan di Bali. Matur semua. Platform ini. Nah, cara integrasi yang pertama adanya hubungan antara pihak pengelola atau pihak yang dimiliki atau pihak yang membuat platform ini dengan yang pertama BUMDes, dan yang kedua adalah masyarakat sebagai pemilik UMKM. Itu jadi harus ada integrasi sistem yang akan dikelola. Contohnya dari pemilik aplikasi atau yang buat aplikasi itu harus ada integrasi dengan database atau database belanja dari BUMDes. Lalu ada juga harus database ke pemilik UMKM. Nah, bagaimana cara agar masyarakat tahu? Yang pertama tentu marketing. Marketing adalah bagaimana pihak pengelola itu mampu untuk memarketingkan melalui pertama sosial media yang kali ini atau yang saat ini masih ngetrend-trendnya banget itu TikTok. Bagaimana kami di desa Bung Karno pernah berkata, berikan 10 pemuda guncang dunia, berikan 2 cewek goncang pendidikan. Ya, pertanyaan saya kepada adik-adik, bayangan saya pertama itu adalah Anda menyampaikan sebuah aplikasinya gitu. Ternyata tidak ya, Anda menyampaikan ide untuk membuat aplikasinya. Sehingga saya, ternyata ini hanya ide saja untuk menampilkan aplikasi. Karena membuat e-commerce seperti ini juga lumayan juga berat, seperti Shopee dan sebagainya. Itu kan menghabiskan, membakar uang banyak sekali ya. Pertanyaan saya, kalau pos ini dibuat, di mana keuntungannya, dapat keuntungan positif? Keuntungan untuk pos itu di mana dapatnya? Kan pos dibuat, dari mana pos dapat untung? izin maksudnya dari aplikasinya itu sendiri. Kalau aplikasi kita tahu itu bisa di-download dari Play Store. Nah, itu adalah keuntungannya bagaimana aplikasi tersebut. Contohnya saja Instagram dengan KakaoTalk. Gitu. Bagaimana apa keuntungan dari aplikasinya itu adalah mana yang lebih eksis, mana yang lebih
lebih banyak digunakan, mana yang lebih banyak di-download, mana yang lebih banyak mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia khususnya di desa itu sendiri. Jadi keuntungan dari aplikasi itu sendiri adalah yang pertama dari banyaknya download dalam Play Store atau dalam App Store atau Play Store itu sendiri. Dan yang kedua rate atau bagaimana kepuasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi. Dapat keuntungan dari iklan si penjual. Nah kalau ini di mana dapatnya itu apakah dari iklan dan sebagainya itu kan belum dipikirkan ya. Kemudian kan menggunakan BUMDes ini. Sejauh mana sih lengkapnya BUMDes itu bisa mengakumulasi semua masyarakat ini? Misalnya ada minta tepung roti misalnya. Apakah BUMDes punya tepung roti? Misalnya juga minyak jagung. Apakah menyediakan itu? Selengkap apa sih BUMDes itu untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat Petilang? Tadi yang menjadi spesialisasi dari pos ini adalah menyediakan Banten, di mana aplikasi lain tidak ada yang menyediakan Banten sebagai produk yang dijualkan. Namun saya tertarik dengan platform ini gitu. Jadi platform yang membuat online shop, Petilang online shop ya. Namun juga tadi sudah ditanyakan tadi gimana integrasinya ya kan, realisasinya seperti apa gitu. Memang rata-rata permasalahan yang ada di desa-desa khususnya di UMKM itu adalah masyarakatnya tidak mengetahui bagaimana caranya membuat BPOM itu pertama. Yang kedua, mereka tidak tahu caranya membuat desain kemasan yang fungsional, ekonomis dan sebagainya. Ya, perlu adanya memang satu wadah yang memberikan mereka pengetahuan tersebut. Ya, platform ini bagus, tetapi jangan lupa bahwa memang platform apapun yang kita buat, tetap kita membutuhkan namanya promosi media sosial. Ya, tidak hanya TikTok aja sih, gitu. Apalagi sekarang sudah dengan meta bisnis kan. Nah, meta bisnis itu kan terintegrasi baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp gitu. Dan yang kita lupa juga bahwa memang di situ kita bisa membeli untuk produk kita iklankan berapa banyak, berapa lama itu di media sosial tersebut gitu. Di media sosial, berbagai media sosial itu nggak akan berjalan menurut saya. Jadi harus memang terintegrasi dengan berbagai media sosial tersebut. Tidak hanya di media sosial gitu, mau di YouTube kayak mau apa gitu. Jadi tadi dibilang sama Pak Surya juga pendapatannya dari iklan kan ya. Nah, iklan tersebut juga tidak serta-merta muncul begitu saja di platform kita kan. Tapi memang harus dilihat dari siapa viewernya dan sebagainya, itu kan dilihat juga oleh pihak media sosialnya kan. Itu ada kompetitor yang sebelumnya yang sudah berlari, tapi kita masih berjalan. Nah, itu perlu adanya analisis yang lebih jauh terhadap hal tersebut ya. Jadi intinya adalah marketing. Gitu. Dan PR-nya adalah gimana caranya marketingnya ini. Kita harus buat program gitu. Dan saya sangat mendukung ini ada platform seperti ini. Memang harus ada satu yang mewadahi dari UMKM ini sehingga tidak hanya konvensional saja gitu, tapi memang harus sudah melebarkan sayap, sudah mulai digitalisasi ya kan, sehingga memang UMKM ini bisa berkembang tidak hanya di lokal saja gitu, namun juga nasional.